Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Rupanya belum semangat nih. Ya kalau ibu bilang selamat pagi, anak-anak jawab pagi. Yuk, selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa? Oke, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih Bestian. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kecepatan dan debit. Oke, baik anak-anak, jadi kemarin kita sudah belajar tentang kecepatan dan jarak. Jadi hari ini kita akan melanjutkan tentang menghitung waktu tempuh. Ayo coba anak-anak amati, ini gambar apa ya? Orang motor. Iya. Jadi tadi pagi ada yang ke sekolah naik motor, mobil atau sepeda? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Motor. Oke, jadi kita ketika kemana-mana pasti jalan kaki, naik motor, mobil ataupun sepeda pasti membutuhkan waktu kan? Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana menghitung waktu tempuh ketika kita ke sekolah ataupun kemana saja. Oke, sebelumnya ada yang tahu apa itu waktu tempuh? Tidak. Oke. Ini adalah pengertian dan rumus waktu tempuh. Mungkin salah satu bisa membantu ibu untuk membaca pengertian dari waktu tempuh. Ya, silakan Yoga. Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang dipakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Oke, baik. Jadi waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Rumusnya adalah T sama dengan S per V. T adalah waktu tempuh, F adalah kecepatan, S adalah jarak yang ditempuh. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Oke, contoh soalnya di sini, Nanda mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dari rumah menuju ke sekolah. Jarak rumah Nanda dan sekolah adalah 120 km. Apabila Nanda berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat, maka pukul berapakah Nanda tiba di sekolah? Oke, tadi kan rumusnya P sama dengan S per V. Nah, diketahui berapa kecepatannya? 60 km. Oke, 60 km per jam. Untuk jaraknya berapa? 120 km. Jadi, bagaimana? Nanda boleh bantu ibu? Mencari waktu ya? Iya. Mencari waktu sama dengan S per V. Jadi S-nya berapa? 100. 120 km dibagi 60 km per jam sama dengan V sama dengan 2. 2. Oke, di sini kan Nanda berangkat dari rumah pukul 5. Berarti 5 ditambah 7 sama dengan 7. Jadi Nanda tiba di sekolah adalah jam 7 pagi. Ini adalah pembahasannya. Oke anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ibu bagi dulu LKS.
3 orang per kelompok ya, 3 orang. Kayaknya buat satu ya. Oke, sekarang buka di lembaran waktu tempuh. Nah, di situ sudah ada suruhannya, hitunglah waktu yang ditempuh kendaraan di bawah itu. Ada, Ibu juga sudah menyediakan rumusnya, waktu sama dengan jarak per kecepatan. Mungkin bisa dilihat dulu untuk soalnya. Nah, untuk yang pertama, di situ ada gambar mobil. Soalnya kecepatanku 80 km per jam dengan jarak 240 km. Kira-kira berapa waktunya? Ada yang bisa menjawab? 3 jam. 3 jam. Gimana? 240 km dibagi 80 km per jam. Ada yang punya jawaban lain? Sama ya? Oke, jadi hasilnya adalah 3 jam. Selanjutnya di situ ada gambar motor. Soalnya kecepatanku 60 km per jam dengan jarak 120 km. Ada yang bisa menjawab? 2 jam. 2 jam. Oke, 2 jam. T sama dengan S per V sama dengan jaraknya berapa? 20 km Dibagi 60 km per jam sama dengan 2 jam. Berikut di bawah adalah bus. Kecepatanku adalah 120 km per jam dengan jarak 600 km. Ada yang tahu jawabannya? 5 jam. 5 jam. Oke, baik. Jadi T sama dengan 600 km per 120 km per jam sama dengan 5 jam. Oke, baik anak-anak. Untuk waktu tempuh, apakah ada pertanyaan? Materi waktu tempuh sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada ya. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan melanjutkan ke materi debit. Coba anak-anak amati, ini gambar apa? Air. Galon. Galon diisi air. Oke, di sini kan ada keran. Nah, ketika kita membuka kerannya, kalau besar kan airnya keluar semakin besar. Kalau kecil semakin kecil. Nah, kita butuh waktu untuk menghitung. Ketika airnya keluar besar, berapa waktunya, dan ketika airnya keluar kecil, berapa waktunya. Oke, sebelumnya mari kita mengenal dulu satuan volume meter kubik dan satuan volume dalam liter. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan di sini. Ini adalah satuan volume meter kubik. Nah, di sini ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, ketika turun satu tangga kita kali dengan 1000, dan ketika naik satu tangga kita bagi dengan 1000. Ini, anak-anak paham nggak? Paham? Kalau paham, coba. Kira-kira kalau 1 kilometer kubik berapa hektometer kubik? 1000. Oke, kalau misalnya 4000 desimeter kubik berapa meter kubik? 4. Gimana caranya? Dibagi 1000. Oke. Oke, jadi sama dengan
kalau satuan volume dalam liter sama kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, kalau untuk satuan volume dalam liter berarti ketika naik satu tangga kita bagi dengan 10, dan ketika turun satu tangga kita kali dengan 10. Oke. Nah, apakah ada yang tahu apa itu debit? Belum ya? Oke. Salah satu bisa membantu ibu baca? Tian boleh bantu ibu baca? Iya, boleh. Silakan. Debit adalah perbandingan antara volume dan waktu. Oke, baik. Jadi debit adalah perbandingan antara volume dan waktu. Nah, ini adalah rumus debit. Rumus debit sama dengan D sama dengan V per T. Nah, untuk keterangannya D adalah debit, F adalah volume, dan T adalah waktu. Baik, langsung saja kita mencoba. Ini soalnya di dasar bak mandi terdapat pipa saluran pembuangan. Jika pipa tersebut dibuka, volume air adalah 30 liter dan akan mengalir selama 1 menit. Debit air pada pipa tersebut adalah berapa liter per detik? Oke, jadi tadi rumusnya ada yang masih ingat? Lupa ya? Oke, jadi debit sama dengan volume per waktu. Berapa volumenya? 30 liter. Waktunya? Nah, kemarin kan teman-teman sudah belajar pada kecepatan. Kira-kira kalau 1 menit berapa detik? 60 detik. Oke, 60 detik. Berarti dibagi 60 detik. (30) dibagi 60 berapa? 1/2 ya? Oke, jadi untuk debit air pada pipa tersebut adalah 1/2 liter per detik atau 0,5 liter per detik. Oke, ayo teman-teman, di LKS tersebut ada soal di sini mencari debit. Bisa dibuka? Mohon maaf ada salah pengetikan. Mungkin sisa waktu teman-teman bisa, anak-anak bisa mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu, baru kita bahas. Mungkin sisa waktu kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Dikerjain dulu. Ini ya rumusnya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sekarang ada yang bisa maju ke depan untuk mengerjakan? Saya, Bu. Kira-kira Sisil atau Tia nih? Sisi
sedikit saja Bu, saya pengalaman. Oke, Sisi silakan maju. Cinta sih. Sudah Ibu. Baik, terima kasih Sisil. Sama-sama Ibu. Oke, anak-anak ada yang punya jawaban berbeda? Sama ya? Sama-sama Bu. Oke, jadi di sini sebuah ember memiliki volume 200 cm kubik. Waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh ember tersebut adalah 80 detik. Debit air pada ember tersebut adalah berapa cm kubik per detik? Nah, kita ketahui kalau volumenya adalah 200 cm kubik dan waktunya adalah 80 detik. Nah, sehingga dengan rumus ini kita masukkan 200 cm kubik dibagi 80 detik sama dengan 2,5 cm kubik per detik. Oke, baik anak-anak, sampai sini sudah mengerti belum tentang mencari debit? Sudah Ibu. Oke, apakah ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Nah, untuk materi kecepatan sampai pada tadi menghitung waktu tempuh dan untuk mencari debit sampai di sini. Minggu depan kita akan melanjutkan dan masih pada materi debit. Oke, kesimpulan untuk hari ini. Nah, kecepatan berkaitan erat dengan jarak dan waktu, debit berkaitan dengan volume dan waktu. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Minggu depan kita akan melanjutkan pada materi debit. Nah, sebelum mengakhiri, ayo kita bangun, kita main game dulu. Ayo bangun semuanya. Ayo yoga bangun. Nah, ketika ibu bilang batu berarti tepuk. Tapi kalau ibu bilang ba berarti tidak boleh tepuk. Oke, kita mulai ya. Batu. Batu batu. Batu batu. Batu batu. Batu ba. Ada yang tepuk enggak? Tadi yang batu. Batu tepuk banyak. Tepuk satu. Oke, ulang lagi. Batu batu. Batu batu. Batu ba. Oke, ternyata fokus semua ya. Ibu minta tolong kepada Dinda untuk menghapus papan. Boleh duduk anak-anak. Oke, baik, terima kasih Dinda. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, salah satu dari kalian boleh memimpin doa untuk melanjutkan ke mata pelajaran berikutnya. Oke, silakan Argo. Hari kita satu dan doa. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Argo. Terima kasih anak-anak, semangat untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Jali, gimana? Aku Jali. Gimana? Awalnya deg-degan Pak, tapi setelah di depan udah. Jangan lagi. Iya Pak. Jelas ya, keras suaranya sangat kuat. Kemudian tadi ada yang terlambat ya. Duh, tak minum dulu ya. Jadi kalau ada yang terlambat, ya anggap aja itu seperti apa ya, situasi sungguhnya ya. Mungkin siswanya ya izin atau gurunya menegur.
Kemudian konteks soal jarak sekolah tadi nggak realistis ya saya kira ya. 20 kilo. Kecuali di asrama jadi 1 semester sekali. Jadi dari konteks juga yang realistis. Dan jangan terlalu memaksa angka-angka yang bagus gitu. Jangan yang bagus tapi nggak realistis kan bisa juga kadang gitu. Atau realistis ya kecenderungannya memang kalau realistis itu kadang angkanya nggak bagus ya dipilih lain. Karena kalau nggak bagus memang nanti siswa banyak waktu di perhitungannya ya, ada perhitungannya. Apalagi kalau misalnya baru di awal untuk pemahaman sudah terjebak di perhitungan yang memusingkan, itu kadang siswa bisa berkurang juga ya, motivasinya. Kemudian saran saya tadi materinya cukup padat ya. Kan milih ada 2 macam tadi tuh. Iya. Atau yang kecepatan hanya mengingat? Kayaknya enggak juga ya. Iya, kecepatan lanjut dari Kenapa enggak langsung debit aja gitu misalnya? kemarin milih. Kita bertiga bagi lah. Nah, iya, terbagikan. Kamu kan ada 2. Kok enggak salah satu aja gitu mas? Debit aja misalnya. Lebih enak. Kemudian masih cenderung ini sih menjelaskan dan menerapkan rumus ya. Coba slide-mu kalau yang soal kamar mandi tadi misalnya. Nah ini ya. Jadi kamu sebelumnya apa tadi? Slide sebelumnya kan ngasih pengertian, ngasih rumus dulu gitu kan? Iya Pak. Nah, seandainya dari masalah dulu gimana? Berani nggak? Tanpa harus ngerti debit itu apa, rumusnya bagaimana. Justru itu nanti akan diberikan pemahaman yang ditarik kesimpulan bersama-sama dengan siswa. Coba ke soalnya. Nah, ini angkanya kan juga enak juga, kan? Bagus nggak angkanya? Misalnya nggak usah pakai kata-kata debit apa kira-kira pertanyaannya? Dasar pemanis dapat pipa saluran. Jika pipa tersebut dibuka, volume air tersebut adalah 30 liter akan mengalir selama 1 menit. Terus pertanyaannya apa? Tanpa kata debit. Enggak pakai istilah yang lain lah. Banyak cerita ini gitu. Kamu kan ingin tanya berapa liter per detik gitu kan? Pak izin ketua Ya. Misalnya pertanyaannya berapakah air itu mengalir dalam 1 detik gitu? Atau berapa liter air mengalir dalam waktu 1 detik? Kan ditanya itu aja tanpa menyebut kata debit. Nah, nanti baru air yang mengalir dalam liter per detik itu namanya debit. Nah itu yang kalau kontekstual ya, sungguhan seperti itu. Kalau apa tadi kan diberi istilah, diberi rumus, diberi soal kan, semacam contoh penerapannya gitu. Sehingga kalau tanpa diberi macam-macam itu memungkinkan berbagai muncul strategi dulu sih. Soal yang lain apa misalnya ada nggak? Enggak di PPT aja. Udah. Satu aja ini. Ya kan? Kalau dalam 1 menit itu mengalir 30 liter, ya kan? Berapa liter mengalir dalam waktu 1 detik? Bisa nggak anak dikerjakan dulu? Semenit 30 liter. Ya mestinya dia harus paham bahwa 1 menit itu adalah 60 detik. Nah, intinya di situ kan. Nanti diskusi dengan kelompoknya dia harus ngerti itu. Kalau semenit itu 30 liter dan 1 menit itu artinya 60 detik. Nah, dalam 1
detik itu berapa liter, sehingga debit diartikan sebagai banyaknya air ya, dalam liter yang mengalir selama 1 detik gitu ya, atau air yang mengalir per detiknya. Itu kan pemahaman debit kan seperti itu kan, banyaknya air mengalir dalam liter setiap detik atau per detik. Kalau definisi debit itu apa tadi? Ya ini nggak salah, tapi kurang bermakna gitu. Menurut saya lah ya, menurut saya debit adalah perbandingan antara volume dan waktu. Dengan pemaknanya kayak hanya sekedar volume dibagi waktu gitu aja. Kan kalau misalnya tadi di dalam konteks tadi itu kan banyaknya air yang mengalir, ya memang per waktu, dan itu memang nggak harus per detik sih, bisa per menit, bisa per jam gitu bisa. Kan bisa jadi kalau airnya nggak terlalu deras, itu kalau dinyatakan dalam detik kan kecil banget gitu. Sedetik yang mengalir 0,01 liter itu susah banget. Sehingga orang kadang menghindari angka pecahan, kemudian dibuat per jam aja deh, biar agak kebayang gitu kan. Tapi kalau waduk itu misalnya karena cukup deras ya, sekian ribu liter itu mungkin kalau dihitung per jam, berapa apa ya, kubik ya, besar banget, makanya dia per detik, biar angka yang dihandle pun juga terlalu besar ya, makanya persatuan waktu pun ya, itu juga kalau di dunia kontekstual ya memilihnya memang untuk angka-angka yang bagus. Seperti kita kalau misalnya emas, coba kalau emas itu satuannya dalam apa, kilogram semua itu, kira-kira 1 cincin itu berapa kilo? 0,00 kan keseharian nggak mungkin lah kita ngomonginnya gitu kan. Ngomongin yang bagus lah, 10 gram gitu kan, 10 gram aja udah gede ya. Iya. Nah, 10 gram. Nah, makanya kan mengapa satuan-satuan itu bermacam-macam sebenarnya biar secara alamiah itu kan orang gampang menghandle itu ya angka 1 sampai berapa kira-kira enak dihandle? 100 sampai 100 nih gampang ya, 1 sampai 1000, sehingga satuannya yang menyesuaikan. Nah, kadang-kadang mengapa muncul satuan macam-macam itu. Jadi mungkin untuk yang lain coba ya, berani mencoba ya. Ini beberapa yang awal mungkin ya karena masih dicoba awal-awal ya. Jadi coba jangan terlalu banyak materinya, seperti ngomongin debit tadi, langsung aja kasih masalah, suruh kerja. Jangan banyak istilah dulu, nah, tapi justru dari hasil kerjaan itu nanti kita akan menghasilkan sebuah pemahaman, istilah, definisi. Di matematika definisi memang diberikan, tapi kan diberikan ada asal usulnya ya, dari mana, kemudian rumusnya begini. Itu agar bisa dipahami bahwa rumus itu ya nggak datangnya nggak dari langit gitu aja. Ada kalau guru nggak paham itu kan kasih rumus, kamu jangan tanya ya rumus itu datangnya dari mana. Itu tanda-tanda guru nggak paham. Nah, ya. Tapi ya lumayan lah ya daripada nggak ada guru. Loh iya, saya sudah sampai pelosok Papua itu ya lumayan lah daripada nggak ada guru. Kita tahu betul ya nggak ada guru. Di Papua lucu ada guru, daripada sekolah nggak ada guru dia jadi guru. Dia cuma suruh main bola juga, gurunya sendiri juga buta huruf. Tidak ada juga nih, jangan dikira. Oke, jadi biar nggak ada kesan banyak rumusnya dihafal gitu ya. Ya rumus dihafal boleh lah, 1-2 harus ngerti gitu. Seperti saya bilang kemarin, trigono ya minimal sin cos tahu lah gitu kan. Kemudian yang lain kan hanya turunannya gitu aja kan, sebenarnya kan mau ke identitas apa, kalau tahu lingkaran ya tahu gitu kan. Tapi kalau nggak tahu asal usulnya langsung dikasih rumus, ya daftar rumus trigonometri berapa? Kemudian orang bilang ini terlalu banyak rumus.
mungkin ya ini yang ngajari gurunya juga nggak gitu paham gitu kan, gurunya masih bisa nggak hafal, masih boleh nyontek ya, muridnya nggak boleh kan. Oke, ya saya kira itu untuk Jali. Dan untuk yang lain coba saran-saran saya coba dilakukan ya, harus berani karena itu ya menuju yang kontekstual yang beneran. Oke, kita beri aplaus. Lanjut, Mas Ian.